Halo semua, kali ini kita akan belajar tentang sistem syaraf. Sistem syaraf merupakan sistem yang mengatur dan mengendalikan semua aktivitas tubuh kita, termasuk merespon dan mendeteksi perubahan yang terjadi, baik di dalam dan di luar tubuh kita. Sebelum kita membahas secara rinci, pertama-tama mari kita mulai dari unit terkecil yang menyusun sistem syaraf. Apa itu? Yaitu sel-sel saraf. Sistem saraf tersusun dari dua jenis sel. Jenis sel yang pertama, kita mungkin sudah familiar dengan sel saraf yang dinamakan dengan neuron. Sel saraf yang kedua yaitu neuroglia. Sel ini mungkin kurang familiar di telinga kita. Namun, perlu diketahui bahwa neuroglia memiliki jumlah yang jauh lebih banyak dibanding dengan neuron. Pernyataan tadi, muncul sebuah pertanyaan dalam benak kita. Jadi apa sih yang membedakan antara neuron dan neuroglia? Neuron itu apa dan neuroglia itu apa? Mari kita mulai dari neuron. Neuron adalah sel dalam sistem saraf manusia yang berfungsi untuk mengirim sinyal-sinyal. Sinyal yang dimaksud bagaimana? Sebagai contoh, ketika kita akan menggerakkan tangan kita, berarti otak kita akan mengirim sinyal melalui neuron ke otot tangan sehingga memungkinkan tangan untuk bisa bergerak. Atau misal jari tangan kamu sedang meraba benda, maka neuron yang berada pada daerah jari tangan kamu akan mengirim sinyal ke otak kamu sehingga otak bisa menginterpretasikan permukaan ini kasar ataupun halus. Jadi, neuron ini berfungsi sebagai messenger atau pengirim informasi, dan informasi tersebut berupa sinyal-sinyal tadi. Beda dengan neuron yang dapat mengirim sinyal, neuroglia tidak dapat mengirim sinyal. Namun, neuroglia akan berperan sebagai pendukung untuk neuron. Neuroglia akan mengirim nutrisi, makanan ke neuron sehingga neuron dapat bekerja secara optimal. Sel-sel saraf kita, neuron dan neuroglia, akan tersusun sedemikian rupa di dalam tubuh kita sehingga sistem saraf itu memiliki dua definisi, yaitu sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Sistem saraf pusat dalam bahasa Inggris disebut juga dengan central nervous system. Central berarti pusat dan nervous berarti syaraf. Sistem saraf pusat tersusun dari dua struktur, yaitu otak dan sumsum tulang belakang. Dalam bahasa Inggris dikenal dengan spinal cord. Dan tentu karena namanya sistem saraf pusat, berarti segala struktur yang menyusun sistem saraf pusat ini terletak di pusat atau sentral tubuh manusia. Otak adalah organ yang terdiri dari 100 miliar neuron. Otak terletak di tulang tengkorak kita, atau lebih tepat terletak di dalam cranial cavity. Cavity artinya rongga dan cranial itu artinya adalah brain case atau tempat menyimpan otak. Jadi otak itu terletak di dalam rongga yang ada di dalam tengkorak kita yang dikenal dengan cranial cavity. Tulang-tulang tengkorak itu mengelilingi otak dan melindungi otak kita. Tulang tersebut kita kenal dengan cranial bone. Bagian kranial yang letaknya berada pada belakang bawah, kita kenal dengan tulang oksipital. Dan di oksipital terdapat sebuah foramen atau yang biasa kita sebut dengan lubang. Dan foramen itu kita sebut dengan foramen magnum. Magnum itu artinya besar, maka foramen magnum berarti lubang yang besar. Nah, melalui foramen magnum, otak dan sumsum belakang kita akan bertemu. Sumsum tulang belakang kita tersusun dari 100 juta neuron. Dan sumsum tulang belakang akan dilindungi oleh tulang belakang atau vertebral column. Jika diperbesar, maka terlihat sumsum tulang belakang berada di dalam tulang belakang kita. Jadi posisinya seperti yang terlihat pada gambar. Oke semua, divisi sistem saraf berikutnya adalah sistem saraf tepi atau dalam bahasa Inggris peripheral nervous system.
Peripheral artinya tepi dan nervus artinya saraf. Sesuai dengan namanya, sistem saraf tepi yang berarti ujung-ujung atau ekstremitas, sehingga jaringan saraf yang menyusun sistem saraf tepi tidak terkumpul di pusat tubuh, melainkan akan menyebar ke tepi atau ujung-ujung tubuh kita. Atau bisa disebut segala jaringan saraf yang terletak di luar sistem saraf pusat. Sistem saraf tepi tersusun dari beberapa komponen. Namun sebelum sampai di situ, kita perlu mengetahui dulu bagaimana sih anatomi dari neuron. Singkatnya, pada neuron terdapat bagian yang berbentuk jaringan serabut. Nah, yang kita sebut dengan dendrit. Dendrit berfungsi sebagai penerima stimulus yang nantinya akan merangsang neuron untuk mengirim sinyal. Berikutnya adalah struktur yang terhubung dengan dendrit, di mana bagian ini memiliki inti sel. Bagian ini disebut dengan badan sel atau bisa disebut dengan soma. Lalu ada struktur yang memanjang seperti ekor. Ini kita sebut dengan akson. Kemudian bagian ujung serabut ini kita kenal dengan akson terminal. Mari kita kembali ke komponen penyusun sistem saraf tepi, yaitu nervus, yang merupakan struktur yang tersusun dari ratusan sampai dengan ribuan akson, bersama dengan jaringan ikat dan pembuluh darah. Jadi, ketika diperbesar akan tampak seperti pada layar. Tabung ini kita sebut saja dengan nervus. Jika dilihat lebih dalam, terdapat tabung tipis yang keluar dari tabung besar. Itu merupakan satu buah akson. Dan di dalam nervus ini terdapat ratusan sampai ribuan akson. Dan jika dilihat ada lingkaran merah atau biru, di mana merah adalah arteri dan biru adalah vena. Nervus ini ada dua bagian atau dua macam, yaitu nervus cranialis dan spinalis. Dari namanya kita bisa tebak, cranialis, krani atau brain case berarti berhubungan dengan otak. Berarti nervus cranialis berasal dari otak dan akan menyebar ke tepi-tepi tubuh kita. Berikutnya adalah nervus spinalis, yang berarti tulang belakang. Berarti nervus spinalis berasal dari sumsum tulang belakang dan akan menyebar ke tepi-tepi tubuh kita. Nervus cranialis ada 12 pasang dan nervus spinalis ada 31 pasang. Lalu, setiap nervus ini akan berperan dalam lokasi-lokasi yang berbeda pada tubuh kita. Baik, mari kita mulai dari nervus cranialis. Nervus cranialis terdiri dari 12 pasang nervus yang berasal dari otak dan batang otak kita. Masing-masing memiliki fungsi yang berbeda. Nervus yang pertama disebut dengan olfactory, merupakan nervus sensori. Fungsinya adalah untuk menerima rangsangan dari hidung dan menghantarkannya ke otak untuk diproses sebagai sensasi bau. Yang kedua adalah nervus optik, merupakan sensori yang berfungsi sebagai menerima rangsangan dari mata dan menghantarkannya ke otak untuk diproses sebagai persepsi visual atau visual. Nervus yang ketiga yaitu nervus okulomotor, merupakan jenis nervus motorik, berfungsi untuk menggerakkan sebagian besar otot mata. Yang keempat adalah nervus troklear atau sensorik motorik, berfungsi untuk menggerakkan beberapa otot mata. Yang kelima adalah nervus trigeminal, yang merupakan persarapan gabungan antara sensorik dan motorik, berfungsi untuk menerima rangsangan dari wajah untuk diproses di otak sebagai sentuhan, sedangkan motorik menggerakkan rahang. Yang keenam adalah nervus abducens, yang merupakan syaraf motorik yang berfungsi untuk abduksi mata atau pergerakan mata kiri dan ke kanan. Yang ketujuh adalah nervus facial, yang merupakan persyarafan gabungan antara sensorik dan motorik. Saya ralat
maksud saya nervus vestibulococlear, dan merupakan persyaratan sensori. Fungsinya untuk mengendalikan keseimbangan. Yang ketujuh adalah nervus facial, yang merupakan persyaratan gabungan antara sensori dan motorik. Fungsi sensorik menerima rangsang dari bagian anterior lidah untuk diproses ke otak sebagai sensasi rasa. Sedangkan motorik mengendalikan otot wajah untuk menciptakan ekspresi wajah. Yang ketujuh adalah vestibulococleare, yang merupakan syaraf sensori. Sensori sistem vestibular berfungsi untuk mengendalikan keseimbangan, sedangkan sensori koklea menerima rangsangan untuk diproses di otak sebagai suara. Kemudian yang kesembilan adalah glosopharyngeal, yang merupakan syaraf gabungan. Fungsi yang pertama adalah syaraf sensori, menerima rangsang dari bagian posterior lidah untuk diproses di otak sebagai sensasi rasa. Sedangkan fungsi motorik mengendalikan organ-organ bagian dalam. Berikutnya yang ke-10 adalah nervus vagus, yang juga merupakan persyaratan gabungan. Fungsi sensori menerima rangsang dari organ dalam, sedangkan fungsi motorik mengendalikan organ-organ dalam. Yang ke-11 adalah nervus sensori, yang merupakan persyaratan motorik, berfungsi untuk mengendalikan gerakan kepala. Yang terakhir adalah yang nomor 12, yaitu nervus hipoglossal, yang merupakan syaraf motorik, berfungsi untuk mengendalikan pergerakan lidah. Selanjutnya adalah susunan spinal nervus atau susunan saraf spinal. Bagian yang paling atas itu terdiri dari 8 pasang, kita sebut dengan saraf cervical. Berperan sebagai pengatur kepala dan leher, diafragma, deltoid dan bicep, pergelangan tangan, tricep, dan tangan. Bagian yang kedua terdiri dari 12 pasang, yang kita sebut dengan saraf thoracic. Bertanggung jawab untuk pergerakan otot dada dan otot abdomen. Berikutnya adalah saraf lumbal yang terdiri dari 5 pasang, bertanggung jawab untuk pergerakan otot kaki. Berikutnya adalah saraf sacrum yang terdiri dari 5 pasang, yang bertanggung jawab untuk bowel dan bladder, dan juga fungsi seksual. Dan yang terakhir adalah saraf cochleal, terdiri dari 1 pasang. Oke semuanya, itu adalah pembahasan terakhir dari sistem saraf. Sampai jumpa di pembahasan-pembahasan ANPIS berikutnya. Terima kasih, adios.